Kota Madiun kembali menjadi jujukan banyak kalangan. Sosialisasi bahaya ciki ngebul hingga hadirnya klinik mata di Kota Madiun. Ragam komunitas geliatkan perekonomian Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pembangunan di Kota Madiun kembali menarik perhatian banyak kalangan, seperti halnya pemerintah Kabupaten Demak yang melakukan studi terapan, hingga musyawarah wilayah Ikatan Dokter Indonesia pun digelar di Kota Pendekar. Sementara itu, pengembangan pembangunan terus dilakukan Wali Kota Madiun dengan meninjau langsung lokasi usulan pembangunan. Beragam inovasi yang telah diterapkan di Kota Madiun rupanya terbukti mampu menangani berbagai permasalahan kota. Sehingga tak heran jika Kota Madiun menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Demak. Pada hari Jumat 27 Januari, Bupati Demak Dr. Estianah bersama jajarannya dari Kabupaten Demak berkunjung ke Kota Madiun. Tujuannya untuk melakukan MOU kerjasama pembangunan daerah, juga studi banding penataan kota, terutama dalam hal penanganan banjir dan pengelolaan sampah. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung di Kebun Buah Ngerowo Bening Edu Park. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir untuk menyambut tamu dari kota wali tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota berharap inovasi yang telah dilakukan Kota Madiun bisa menjadi bahan ajar bagi Kabupaten Demak, sehingga dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Demak dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sementara itu, Bupati Estianah mengungkapkan bahwa ketertarikannya terhadap Kota Madiun dimulai saat pertemuannya dengan Wali Kota Maidi di salah satu penghargaan Kominfo tahun lalu. Dirinya mengaku penasaran karena Kota Madiun sangat sering mendapatkan penghargaan nasional. Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kabupaten Demak juga berkesempatan melaksanakan city tour di Kota Madiun, di antaranya ke Pahlawan Street Center, Taman Sumber Umis, TPA Winongo, dan Masjid Agung Baitul Hakim. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jawa Timur, Ketua ID Cabang se-Jawa Timur. Kota Madiun kembali jadi tuan rumah kegiatan besar. Kali ini datang dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, wilayah Jawa Timur yang menggelar musyawarah wilayah atau muswil di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir memberikan sambutan saat pembukaan muswil di Aston Hotel tersebut, Sabtu 21 Januari 2023. Wali Kota Maidi menyampaikan kesehatan memang menjadi prioritas di Kota Madiun. Karenanya, pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Namun, mewujudkan kesehatan di masyarakat tentu tidak cukup dari peran tenaga kesehatan, tetapi juga harus disertai upaya dari masyarakat. Karenanya, Wali Kota bertekad, SDM di Kota Madiun juga lihai menjaga diri, khususnya dalam hal kesehatan. Artinya, masyarakat harus berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan penyakit, mulai dari hal kebersihan hingga menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan sakit, menjaga asupan konsumsi, misalnya. Dengan begitu, penyakit bisa dicegah, tidak sampai kritis, dan tidak bisa terselamatkan. Sementara itu, pemerintah juga terus berupaya mendekatkan lingkungan yang sehat, salah satunya melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Wali Kota Maidi sudah mengeluarkan kebijakan untuk penanaman pohon bagi setiap bayi yang lahir di tahun ini. Orang tua wajib menanam minimal 5 pohon berbuah setiap satu kelahiran. Bibit dan lahannya disiapkan oleh pemerintah. Terakhir, Wali Kota juga berharap adanya saran dan juga masukan dari para dokter tersebut untuk kemajuan Kota Madiun, khususnya dalam bidang kesehatan. Seperti diketahui, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan harus terus ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang
Wali Kota Maidi tak ingin usulan yang disampaikan warga melalui musrenbang tingkat kelurahan hanya berakhir di meja saja. Lebih dari itu, orang nomor 1 di Kota Madiun ini ingin setiap usulan yang ada benar-benar sesuai dengan keadaan real di lapangan. Maka dari itu, Wali Kota bersama rombongan meninjau lokasi usulan prioritas di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kejuron, Mojorejo, dan Manisrejo. Satu persatu dicek langsung oleh Wali Kota, seperti diantaranya pengecekan saluran dan paving yang ada di Jalan Tanjung, Jalan Truno Lantaran, hingga Jalan Tanjung Manis. Pengecekan PJU dan usulan aspal, seperti di Lapak Margo Asri Lapangan Mojorejo dan Jalan Tanjung Raya. Tak ketinggalan penataan kios juga tak luput dari peninjauan, seperti yang terlihat di Jalan Anggoro Manis. Wali Kota menyebut semua usulan prioritas harus segera clear pengerjaannya. Selain untuk keindahan, usulan tersebut muaranya untuk kesejahteraan masyarakat dan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya yang tinggal di lingkungan tersebut. Wali Kota mengatakan peninjauan bakal terus berlanjut, utamanya di lokasi-lokasi yang memiliki usulan prioritas yang harus segera ditangani. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi terjun langsung untuk meninjau lokasi usulan pembangunan dalam Musrenbangkel tahun 2023 untuk tahun anggaran 2024. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Sabtu 21 Januari 2023. Wali Kota mengunjungi 4 kelurahan sembari bersepeda pagi. Adapun kelurahan yang dikunjungi adalah Taman, Cosenan, Demangan, dan juga Kuncen. Tak sendirian, Wali Kota juga didampingi oleh pimpinan DPD dan perwakilan RT maupun RW setempat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota mengecek sejumlah lokasi yang diusulkan dalam Musrenbangkel. Satu persatu gang yang dimasukkan dalam usulan pembangunan dipantau, terutama usulan proyek pembangunan akses jalan atau pavingisasi. Selain pavingisasi, usulan proyek pembangunan lainnya yang menjadi perhatian Wali Kota adalah perbaikan saluran dan penerangan jalan umum. Wali Kota menghimbau kepada lurah setempat untuk tidak melewatkan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam giat goes, Wali Kota juga menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini berguna untuk menentukan arah pembangunan, sehingga lebih bermanfaat dan hasilnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Kepada masyarakat, Wali Kota menghimbau agar tidak segan memberikan usulan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan oleh warganya. Begini, lokasi yang diusulkan Musrenbang itu kita skala prioritas yang kemarin belum terjangkau tahun 2024 atau perubahan itu kita dahulukan semua, sehingga apa yang diusulkan masyarakat kita cek di Google Map. Google Map kelihatannya ada yang selisih tahun toh. Google Map kadang-kadang yang terbaru kan tidak masuk, maka ini kita cek secara langsung ke lapangan. Nah, yang memang skala prioritas ya kita selesaikan semua. Insya Allah gang, lampu, drainase yang memang sangat membutuhkan saya percepat semuanya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada laptop 9.000 sekian. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan telah usai. Ditandai dengan digelarnya Musrenbang di Kelurahan Kartoharjo, tempatnya di Lapak Sendang Gayam pada Sabtu 21 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun menandatangani dan meresmikan Lapak UMKM Sendang Gayam yang ada di lokasi tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota meminta agar seluruh usulan yang masuk bisa ditampung dan menjadi perencanaan yang baik untuk Kota Pendekar. Wali Kota juga memberikan instruksi kepada lurah agar lebih mengenal lingkungan yang dipimpinnya. Wali Kota menjelaskan yang menjadi prioritas pembangunan saat ini adalah paving dan juga lampu. Pavingisasi yang terlewat akan dikerjakan tahun ini. Jika belum tuntas akan dimasukkan usulan untuk tahun 2024. Melalui Musrenbang tingkat kelurahan tersebut, Wali Kota berharap partisipasi masyarakat demi pembangunan kota bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat sendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Bidang kesehatan juga terus menjadi perhatian di Kota Madiun. Terbaru, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi bahaya ciki ngebul di sejumlah tempat keramaian. Tidak hanya itu, ketersediaan darah di PMI turut bertambah dengan adanya kegiatan sosial hingga hadirnya klinik mata semakin melengkapi fasilitas kesehatan di Kota Madiun. Mata Madiun secara resmi. Wali Kota Madiun meresmikan pembukaan klinik mata yang ada di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Kejuron, Sabtu 21 Januari. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyebut keberadaan klinik mata yang diinisiasi para dokter spesialis mata ini semakin melengkapi sarana kesehatan di Kota Pendekar. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun ini juga membuka pintu selebar-lebarnya. Jika ingin meningkatkan pelayanan dengan menambah alat, Pemkot siap membantu. Wali Kota Madiun juga berkeliling mengecek ruangan dan fasilitas yang ada di dalam klinik. Dirinya berharap melalui klinik mata ini, kesehatan mata khususnya warga Kota Madiun bisa semakin optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kita sajikan gini, ya kan, supaya dia tuh ini kita sajikan. Tidak semua makanan yang viral aman untuk dikonsumsi. Salah satunya seperti ciki ngebul. Makanan yang memiliki ciri khas berasap itu telah menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun segera mengambil tindakan, yakni dengan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat keramaian untuk sosialisasi bahaya ciki ngebul. Kegiatan inspeksi dilaksanakan pada Sabtu malam 21 Januari 2023. Adapun lokasi yang menjadi sasaran adalah alun-alun Kota Madiun, Transmart, dan Lawu Plaza. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, dari hasil inspeksi, petugas menemukan satu penjual ciki ngebul di alun-alun Kota Madiun. Pihaknya segera mensosialisasikan bahayanya serta meminta kesediaan pedagang untuk tidak lagi menjual ciki ngebul. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di sejumlah daerah telah ditemukan kasus gangguan kesehatan akibat ciki ngebul, seperti mual, pusing, muntah, nyeri perut akut, hingga luka bakar di sekujur tubuh. Untuk itu, Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun menghimbau agar masyarakat selalu waspada, serta tidak mengonsumsi makanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah kita keliling ke titik-titik yang isukan menjual ciki ngebul, kita dapatkan satu titik di alun-alun yang kita temukan memang benar menjual ciki ngebul. Dan tadi sudah kita berikan pengarahan supaya mereka mengerti apa bahayanya jajanan ciki ngebul ini, dan kemudian kita minta komitmennya mereka untuk tidak berjualan lagi, dan alhamdulillah mereka bersedia. Mudah-mudahan mereka seterusnya sudah tidak menjual jajanan berbahaya ini lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia atau BEI Perwakilan Madiun menggelar donor darah di kantor PMI Madiun yang ada di Jalan Bali, Selasa 24 Januari 2023. Hal itu sekaligus digelar dalam rangka memperingati HUT Pasar Modal Indonesia atau BEI ke-45. Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Merdeka Madiun atau GIBEI Unmer Madiun, Andi menyampaikan GIBEI Unmer Madiun bekerja sama dengan PMI Madiun menyelenggarakan donor darah. Tak hanya digelar di Kota Madiun saja, melainkan juga digelar serentak di 13 wilayah di Jawa Timur. Kota Madiun menargetkan kegiatan donor darah ini bisa terkumpul 175 kantong darah dan nantinya akan diserahkan kepada pihak PMI. Kegiatan ini dilakukan serentak di 13 kota se-Jawa Timur. Kami dari Universitas Merdeka Madiun mewakili Bursa Efek Indonesia untuk hadir dan membantu di PMI Kota Madiun. Harapan kami memang
adanya kegiatan tersebut menambah animo masyarakat khususnya untuk melakukan donor darah di kemanusiaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan UDD PMI Kota Madiun, Dwi Santoso mengatakan pihaknya mengapresiasi terselenggaranya acara ini. Dirinya mengungkapkan bahwa kegiatan yang terselenggara ini juga sebagai langkah menambah persediaan kantong darah di PMI. Harapannya semua kebutuhan darah di Jawa Timur, khususnya Kota Madiun, bisa tercukupi. Saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan Indonesia dan selamat hari ulang tahun ke-45. Semoga perusahaan Indonesia semakin jaya dan maju. Dan juga kegiatan CSR-nya bidang donor darah juga semakin berkembang nanti ke depan dengan harapan semua kebutuhan darah di Indonesia khususnya di Kota Madiun bisa ikut tercukupi. Jadi ini suatu event yang luar biasa di mana generasi muda juga didepankan bukan hanya saham duniawi tapi juga saham akhirat, karena donor darah itu merupakan saham akhirat juga ya. Dan harapan kita nanti generasi muda bisa lebih mempunyai nilai lebih termasuk dalam hal kemanusiaan, investasi dunia dan sebagainya. Dan khusus untuk PMI, kami sekali lagi terima kasih dan mari tetap kita bekerja sama untuk semua instansi juga masyarakat Kota Madiun juga mari berdonor darah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perekonomian di Kota Madiun semakin menggeliat. Bagaimana tidak, ragam komunitas hadir di Kota Pendekar, seperti komunitas penggiat bonsai dan batu akik. Tidak hanya itu, lomba burung kicau pun juga digelar salah satu paguyuban lapak untuk semakin menarik banyak pengunjung. Kota Madiun semakin beragam. Berbagai komunitas mengemuka untuk turut menggeliatkan perekonomian. Setelah komunitas barang antik yang mendapatkan tempat di Pasar Mojorjo, kini giliran penggiat bonsai yang mendapatkan tempat di lapak UMKM Hara Citra Kelurahan Tawangrejo. Pasar seni bonsai dan akik pun digelar di kawasan tersebut ke depan. Wali Kota Madiun Medi pun mengapresiasi semangat komunitas tersebut. Wali Kota berharap keberadaan pasar seni semakin melengkapi keberagaman di Kota Madiun. Seperti diketahui, ada banyak titik potensi ekonomi Kota Pendekar. Salah satunya lapak UMKM Kelurahan. Lapak tersebut bukan sekedar menjadi pusat kuliner, tetapi juga bisa sebagai tempat berkegiatan. Pun juga bisa dikolaborasikan dengan barang-barang lainnya seperti bonsai dan batu akik. Lapak UMKM Kelurahan memang kerap dijadikan tempat berkegiatan komunitas. Hal itu semakin menghidupkan perekonomian Kota Pendekar. Pasar seni itu pindahan dari gabungan beberapa pasarannya sih mecer-mecer yang kota. Gabung jadi satu di sini. Sehingga tatkala ini di sini, lapak tawang ini akan ramai. Ini ramainya bukan ramai kodok terus, ya. Ini ramainya komunitas di bawah sini. Di mana komunitas akik, komunitas bonsai ini diwadai ditampilkan untuk masyarakat umum dari manapun. Ini akan menarik ekonomi naik. Tapi kalau ini tidak masuk ke sini, komunitas yang mau ke sini, mungkin orang yang mau beli pecel, mungkin orang mau beli jajan, itu kan orangnya sedikit sekali. Biar ini pecelnya laris banyak, jajannya banyak, maka komunitas ini diwadai di sini. Nah, di sini jamnya komunitas ini sampai lama, pagi sampai malam. Pagi sampai malam itu kalau orang itu biasanya di sini orang mampir makan sekali, orang yang di sini bisa makan 3 kali. Orang datang ke sini minumnya berkali-kali. Inilah bahwa UMKM yang kuliner yang dimiliki di Tawang ini diramaikan dengan komunitas. Insya Allah dengan komunitas itu di sini kita fasilitasi, semua ekonomi itu akan bertumbuh. Ya lapaknya, kulinernya, makannya, kopinya, dagangannya, semuanya ekonomi saja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Ada saja cara paguyuban meramaikan lapak kelurahan, salah satunya seperti yang dilakukan paguyuban Kampung Induk Wisata Gedongan ini. Paguyuban lapak UMKM Kelurahan Mangunarjo ini menggelar lomba burung berkicau sebagai daya tarik. Lomba ini pun dijadwalkan rutin ke depan. Setidaknya berbagai kicau mania dari daerah sekitar bisa mengenal lapak UMKM Kelurahan Mangunarjo tersebut. Lomba memang tingkat ekskaresidenan Madiun. Setidaknya ada 100 lebih peserta. Afandi menyebut kegiatan sejatinya baru soft launching. Kegiatan lomba yang lebih besar rencananya bakal digelar Februari nanti. Sementara itu, untuk meramaikan keseharian lapak, juga bakal digelar latihan bersama maupun lomba skala kecil yang digelar rutin setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadwalnya pun dibedakan. Lomba hari Rabu lebih untuk komunitas burung murai batu A dan B, anis merah, dan beranjangan. Sedang hari Sabtu untuk pecinta burung kenari, cucak hijau, kacer, juga murai. Siang hari ini dimulai tadi jam 11 pagi kita melakukan soft launching untuk gelaran lomba burung berkicau. Akan dilakukan setiap hari Sabtu dan hari Rabu. Kemudian ini nanti juga sampai sore karena kebetulan pesertanya juga banyak. Dan yang paling utama adalah menghidupkan lapak-lapak yang ada di sekitar Kampung Induk Wisata Ngembel ini supaya perekonomian tetap berjalan. Sekaligus ada gratis untuk servis dari sebelah sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan lapak Sendang Gayam yang ada di Jalan Sendang Barat, Kelurahan Kartoharjo, tak hanya berfungsi sebagai lokasi UMKM di kelurahan setempat. Lebih dari itu, tempat ini juga menyimpan banyak cerita yang tepat digunakan sebagai sarana eduwisata. Seperti yang dilakukan siswa-siswi TK Al-Hidayah pada hari Jumat 27 Januari, mereka melakukan pembelajaran luar ruang di lapak Sendang Gayam. Tak hanya mendengarkan cerita asal-usul lokasi tersebut, mereka juga keliling melihat seperti apa bentuk sendang. Kepala Sekolah TK Al-Hidayah, Ummul Hidayati menuturkan tujuan pelaksanaan outdoor learning di lapak Sendang Gayam adalah untuk mengenal wisata edukasi yang ada di dalam kota Madiun. Juga sekaligus memberikan wawasan kepada peserta didik kalau ada sendang di tengah kota. Menceritakan kembali asal-usul Sendang Gayam dan memberikan gambaran secara nyata bentuk Sendang Gayam merupakan pengetahuan yang baru bagi anak-anak usia TK. Para siswa pun tampak antusias mendengarkan cerita dari tokoh masyarakat setempat terkait asal-usul Sendang Gayam. Tak hanya itu, para siswa juga sangat senang melihat tanaman gayam yang menjadi asal-usul nama Sendang Gayam dan menjajal membasuh muka dengan air di sendang tersebut. Melalui pembelajaran luar ruang ini, diharapkan para siswa mengenal berbagai lokasi wisata edukasi yang kini hadir di Kota Pendekar, juga mengenal sejarah yang ada di kota kelahirannya. Harapan kami ya anak-anak tidak kehilangan informasi ya. Anak-anak sedini mungkin sudah mengenal wisata-wisata terutama wisata religi, sehingga mereka akan tahu jejak leluhur kita dalam mengajarkan agama Islam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Bima Aston Hotel Madiun dalam tahapan serangkaian. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun melantik 81 orang anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada pemilu 2024.
50% anggotanya didominasi wajah baru dari kalangan anak muda. Hal itu diketahui seusai pelantikan yang digelar di Aston Hotel Madiun Selasa 24 Januari. Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana mengatakan, dari 81 orang PPS, kuota 30% keterwakilan perempuan telah terpenuhi. Adapun rinciannya 42 laki-laki dan 39 perempuan. Menurut Wisnu, banyaknya kalangan muda menjadi anggota PPS menjadi tugas KPU untuk memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK secara intensif. Selain itu, para PPS juga memiliki kompetensi di bidang IT dan punya pengetahuan tentang kepemiluan. Wisnu menyebut 81 PPS yang berasal dari 27 kelurahan di Kota Madiun itu terpilih dari serangkaian tahapan seleksi, mulai administrasi, tes tulis CAT, hingga tes wawancara. Karena itu dirinya berharap mereka segera meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Tak hanya itu, sikap dan perilaku yang dimiliki anggota PPS harus mencerminkan penyelenggara atau mengedepankan netralitas dan independen dalam melaksanakan setiap tahapan serta memahami tahapan pemilu. Lebih lanjut, dikatakan Wisnu, seusai dilantik, mereka juga bakal dilibatkan dalam kegiatan verifikasi faktual di lapangan terhadap dukungan calon perseorangan DPD. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, ya sikap dan perilakunya juga sudah harus mencerminkan penyelenggara, ya, terus netralitas, independen di dalam melaksanakan setiap kegiatan, dan paling penting adalah memahami setiap tahapan pemilu, ya, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, ya, baik di tingkat kelurahan, baik kelurahan, provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat, juga pemilih-pemilih, ya, pemilih pemula atau di partai politik itu sendiri. Jadi mereka harus dekat juga dengan partai politik, harus tahu, ya, kenal, cuma hanya harus sesuai dengan benar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kuliner menjadi salah satu daya tarik wisata yang perlu untuk dikembangkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan kota yang semakin baik ini, Pemkot Madiun berupaya untuk terus memajukan potensi kuliner lokal yang ada. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun mengapresiasi kepedulian pihak swasta yang mau ikut serta mengembangkan potensi kuliner tersebut. Seperti yang terlihat saat audiensi Wali Kota Maidi bersama dengan Harian Disway pada Kamis 26 Januari 2023. Multi-platform media yang didirikan oleh Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN tersebut, memberikan penawaran kerjasama terkait akan diadakannya Disway Buga Fest Goes to East Java, yang merupakan kompetisi dan workshop kuliner antar kecamatan di beberapa kota di Jawa Timur, salah satunya Kota Madiun. Wali Kota menambahkan, maka dari itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan OPD terkait untuk persiapan gelaran acara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menarik karena anak muda, ini penting sekali. Satu lagi tempat kuliner ramah kantong dibuka di Kota Madiun, yakni Angkringan 24 yang berlokasi di SPBU Maijen Sungkono. Prosesi pembukaan dilakukan pada Kamis 26 Januari sore. Acara ini pun dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi pembukaan Angkringan 24. Wali Kota berharap rumah makan ini bisa menjadi pilihan masyarakat. Dengan tempat yang terjaga kebersihannya, menu yang enak dan murah, harapannya pembeli akan banyak datang di Angkringan 24. Ada berbagai sajian yang menggugah selera, tentunya olahan khas angkringan, seperti nasi kucing, sate, dan gorengan. Namun Angkringan 24 juga menyediakan berbagai produk UMKM khas Kota Madiun, sehingga memudahkan pengunjung untuk mendapatkan produk asli Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.